Selamat pagi adik-adik. Sebelum mulai materi kita pada hari ini, lebih dulu saya akan memperkenalkan. Nama saya Libri Yusmadai, nama panggilan Libu. Saya asal dari Papua. Kuliah di IKIP Pontianak, semester 7, program studi bimbingan dan konseling BK. Sekarang kita lanjut. Materi kita pada hari ini adalah efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. A. Standar kompetensi kemandirian SKK peserta didik. B. Tujuan layanan. C. Media atau teknik, alat, dan media. D. Proses layanan bimbingan. E. Evaluasi. Mari kita belajar satu persatu. Mari kita lanjut bagian pertama, yaitu A. Standar kompetensi kemandirian SKK peserta didik. Itu ada aspek perkembangan. Yang ke satu, kematangan intelektual, internalisasi tujuan. Yang kedua, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan secara objektif. Dalam konteks ini, saya akan memperjelaskan sedikit adalah dalam konteks pembelajaran, standar kompetensi ini disebut standar kompetensi kelulusan SKL. Sementara dalam konteks bimbingan dan konseling, standar kompetensi ini dikenal dengan istilah standar kompetensi kemandirian SKK, yang di dalamnya mencakup 10 aspek perkembangan individu SD sampai SMP. Apa sih pengertian SKKPD? Dalam pengertian SKKPD adalah kompetensi kemandirian peserta didik yang disingkat SKKPD adalah standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik mulai di tingkat dasar SD sampai perguruan tinggi. Mari kita lanjut bagian B. Bagian B adalah tujuan layanan. Sebelum kita lanjut tujuan layanan, di sini saya akan memperjelaskan sedikit, yaitu tujuan layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam memahami diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah dan keluarga dan masyarakat. Melalui proses mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, mengkolaborasi, dan mengkomunikasikan hasil informasi dan diharapkan peserta didik mampu. 1. Peserta didik atau konseling dapat menafsirkan definisi belajar efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik dapat membuktikan manfaat belajar efektif dan efisien. Yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19. Mari kita lanjut bagian C. Bagian C adalah metode atau teknik, alat, dan media. Yang satu, metode daring. Metode daring seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Yang kedua, alat dan media. Alat dan media disiapkan adalah HP, laptop, aplikasi modul, aplikasi WA, dan jaringan internet. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara fisik. Misalnya menggunakan metode diskusi, perlu dilakukan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Media pengajaran adalah segala alat fisik yang dapat dimengajikan pesan peserta didik untuk belajar. Alat peraga yaitu alat yang digunakan secara langsung dalam pelajaran, contohnya alat tulis dan alat tulis perlengkapan lainnya. Mari kita lanjut bagian D. Bagian D adalah proses layanan bimbingan. Tahap awal atau pendahuluan. Tahap awal atau pendahuluan, di sini saya akan memperjelaskan sebelum lanjut adalah esensi kegiatan pembelajaran pada tahap pendahuluan atau kegiatan awal adalah akan menciptakan sebuah bentuk dari motivasi dan juga sebuah bentuk dari perhatian daripada siswa
Yang kedua, akan menciptakan sebuah bentuk akan acuan di dalam melakukan kegiatan pengajaran di dalam sekolah, akan menciptakan sebuah bentuk dari apresiasi, di mana akan menciptakan sebuah bentuk kaitan di antara siswa dan juga guru, di mana sedang mengajar di sebuah sekolah, akan dilakukan sebuah bentuk riset atau yang disebut dengan sebutan pre-test. Hal ini akan mengetahui apa yang dipahami oleh siswa. Langsung yang ke satu adalah membuka dengan salam berdoa. Yang kedua, menyampaikan tujuan layanan sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan daring. Yang keempat, membina hubungan baik dengan peserta didik di grup. Mari kita lanjut tahap inti. Tahap inti adalah beberapa fungsi, yaitu 1. Menampilkan materi layanan dalam bentuk video atau PPT pakai linik. Yang kedua, peserta didik yang kurang paham diberi kesempatan untuk bertanya dengan cara memunculkan emoji tangan. Yang ketiga, menampilkan beberapa file yang ada di hubungannya dengan materi layanan. Yang keempat, curah pendapat tanya jawab sekitar materi layanan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada 2 atau 3 anak untuk berkomentar dengan mikrofon, kemudian dikirim ke grup. Mari kita lanjut tahap akhir atau penutup. Yang ke-1, membuat suatu kesimpulan terkait dengan materi layanan. Yang kedua, menyampaikan layanan yang akan datang. Yang ketiga, kegiatan diakhiri dengan doa salam. Yang keempat, peserta didik mengisi materi kolobeh formulir terkait dengan materi yang akan disampaikan ini lewat ke grup klinik. Evaluasi berisi tentang umpan balik dari layanan hari ini. Mari kita lanjut bagian Y, yaitu evaluasi. Tentang evaluasi di sini saya akan memperjelaskan sedikit, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir dan diperbaiki, modifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang mencakup usaha-usaha yang telah terencana sistematik untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun terhadap fase pelaksanaan. Evaluasi proses menyimak proses jalannya layanan tentang sikap dan keaktifan para peserta dalam mengikuti layanan. Evaluasi hasil. Evaluasi dari hasil ini akan dilaksanakan secara daring melalui link, akan dibagikan kolobeh formulir. Materi yang saya sampaikan hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih.